Halo guys, selamat siang atau selamat pagi atau selamat malam. Pada kuliah kriptografi hari ini, kita membahas pokok bahasan Message Authentication Code atau disingkat dengan MAC. MAC ini masih berkaitan dengan fungsi hash yang sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Silakan lihat kembali video tentang fungsi hash satu arah, kemudian video tentang algoritma MD5, lalu video tentang algoritma SH1, dan video tentang algoritma SH3 atau kecak. Apa yang dimaksud dengan MAC? MAC di sini, atau singkatannya Message Authentication Code, itu adalah kode yang dihasilkan oleh fungsi hash satu arah. Namun dalam pembangkitan nilai hashnya, fungsi hash satu arah ini menggunakan kunci rahasia atau secret key. Atau saya nyatakan dalam bentuk formula ini. MAC sama dengan CM dengan parameter K. C adalah fungsi hash atau disebut juga dengan algoritma MAC. M adalah pesan, K adalah kunci rahasia. Nah, jadi MAC berbeda dengan nilai hash yang dihasilkan oleh fungsi hash biasa seperti MD5 atau SHA. Pada fungsi hash seperti MD5 atau SHA, itu sama sekali tidak memerlukan kunci dalam pembangkitan nilai hashnya. Sedangkan pada MAC itu membutuhkan kunci. Itu dapat dilihat pada diagram ini. Yang sebelah kiri adalah fungsi hash biasa seperti MD5 atau SHA. H adalah fungsi hash. Kemudian inputnya adalah pesan M, lalu outputnya adalah nilai hash atau message address. Sedangkan pada algoritma MAC, inputnya adalah M dan kunci K. Outputnya adalah MAC. Jadi perbedaannya hanya di sini pakai kunci, di sini tidak menggunakan kunci. Nah, bagaimana MAC itu digunakan untuk autentikasi pesan? Pengirim, sebelum mengirim pesan ini kepada penerima, dia menghitung terlebih dahulu MAC dari pesan ini dengan menggunakan algoritma MAC dan kunci K. Kunci ini kunci rahasia. Selanjutnya, MAC ini dilekatkan atau disambungkan pada pesan, lalu dikirim kepada penerima. Penerima kemudian memisahkan pesan dengan MAC-nya. Pesan masuk ke algoritma MAC, algoritma MAC dengan kunci K menghasilkan MAC, lalu MAC ini dibandingkan dengan MAC yang dikirim tadi. Jika sama berarti pesannya otentik atau masih asli atau tidak mengalami perubahan. Jika tidak sama, berarti pesan sudah mengalami modifikasi atau perubahan. Ini diagram lain yang senada dengan tadi. Pengirim menghitung MAC dari pesannya dengan algoritma MAC dengan menggunakan kunci K, lalu menyambungkan MAC dengan pesan, kemudian mengirim keduanya kepada penerima. Penerima memisahkan pesan dengan MAC, kemudian menghitung MAC dengan algoritma MAC dan kunci K yang sama dengan kunci yang digunakan oleh pengirim, kemudian membandingkan keduanya. Jika sama berarti pesannya otentik atau asli. Jika tidak sama berarti sudah mengalami perubahan. Kegunaan lain dari MAC ini adalah untuk autentikasi dokumen. Dokumen yang tersimpan dalam storage, media penyimpanan. Jadi dengan MAC ini, kita bisa memeriksa keaslian dokumen dari perubahan yang dilakukan oleh pihak lawan. Misalnya dokumen tersebut diubah oleh hacker atau virus dan sebagainya. Misalnya begini, misalnya Anda punya sebuah dokumen atau file yang Anda simpan dalam sebuah tempat penyimpanan, Kemudian jika Anda menggunakan fungsi hash satu arah yang biasa seperti MD5 untuk menjaga integritas dokumen Anda tadi, lalu Anda simpan nilai hashnya di sebuah tabel, misalkan pihak lawan dapat mengakses dokumen Anda tersebut, lalu dia mengubah dokumen, lalu menghitung message address yang baru dan mengganti message address yang lama dengan message address yang baru. Nah, Anda ketika memeriksa keaslian dokumen tadi tidak sadar bahwa sebenarnya itu sudah diubah. Sebab ketika Anda menghitung nilai hash dari dokumen
yang diubah tadi ternyata sama dengan message digest ya, yang sudah diganti tadi. Nah, ini kelemahan dari nilai hash yang dihasilkan oleh fungsi hash. Tetapi jika Anda menggunakan make, maka pihak lawan tidak dapat melakukan hal ini. Sebab dia tidak mengetahui kunci yang Anda gunakan ketika menghitung make. Jadi meskipun dia bisa mengubah dokumen Anda ya, dan menggantinya dengan make yang baru, tapi ketika Anda menghitung make dari dokumen tersebut kembali, ya, lalu membandingkan make yang dihitung dengan make yang disimpan ternyata berbeda, maka Anda menyimpulkan bahwa dokumen ini sudah diubah. Pihak lawan kan tidak mengetahui kunci yang Anda gunakan, ya. Jadi dia menggunakan kunci yang lain, jadi make yang dihasilkan tidak sama dengan make yang Anda hitung. Ya. Contoh lain misalnya, saya pada situs web yang menyediakan file-file executable yang bisa diunduh ya, dari website. Biasanya di bawahnya disertakan nilai hash-nya, nilai hash dari file ini. Nah, misalnya nilai hash-nya dihitung dengan MD5. Nah, misalkan hacker atau virus komputer ya bisa mengubah file ini ya. Mungkin dia ubah atau dia ganti dengan file yang baru. Kemudian dia hitung ulang kembali nilai hash dari file yang baru itu, kemudian digantinya. Ya. Ketika Anda mengunduh file ini, ya, lalu membandingkan nilai hash yang Anda peroleh dengan nilai yang ada di dalam website ini ternyata sama. Ya. Anda menganggap bahwa dokumennya file ini masih asli, padahal sebenarnya sudah diubah oleh hacker atau virus. Tapi kalau menggunakan make, maka Anda dapat mendeteksi bahwa file ini ternyata sudah berubah ya. Nah, bagaimana cara untuk menghasilkan algoritma make? Nah, itu ada dua cara. Pertama, algoritma make dapat dihasilkan dengan menggunakan block chipper ya, seperti data encryption standard atau DES, ICE, Blowfish, IDEA, dan sebagainya. Jadi ini disebut dengan algoritma make yang berbasis block chipper. Make ini dibangkitkan dari algoritma block chipper, tapi block chippernya itu harus dijalankan dengan mode CBC ya, atau CFB. Nah, tentu Anda masih ingat ya, misalnya ini mode CBC. Pada mode CBC, pesan itu dibagi menjadi sejumlah blok-blok, P1, P2, sampai PM. Setiap blok sebelum dienkripsi oleh algoritma enkripsi block chippernya, yaitu E ini, itu di-XOR-kan terlebih dahulu dengan ciphertext blok sebelumnya. Untuk blok pertama di-XOR-kan dengan inisial vektor. Kemudian hasilnya dienkripsi ya dengan algoritma enkripsi seperti DES misalnya dengan menggunakan kunci K. Lalu ciphertext ini, blok ciphertext ini, kemudian salinannya digunakan untuk di-XOR-kan dengan blok plaintext yang kedua. Begitu seterusnya ya, setiap blok ciphertext digunakan untuk di-XOR-kan dengan blok plaintext berikutnya. Sampai pada blok yang terakhir ya. Nah, hasil blok ciphertext pada blok terakhir inilah yang menyatakan message authentication code-nya. Ya. Mengapa digunakan mode CBC? Karena kita ingat karakteristik dari mode CBC adalah jika blok pesan mengalami perubahan, maka perubahannya ini akan menghasilkan perubahan juga pada blok ciphertext-nya. Nah, karena blok ciphertext ini digunakan untuk di-XOR-kan dengan blok plaintext berikutnya, maka perubahan pada suatu blok pesan akan merambat pada blok ciphertext berikutnya sampai pada blok ciphertext yang terakhir. Ya. Nah, inilah ya yang menjadi karakteristik dari fungsi hash. Karena ingat pada fungsi hash, jika satu bit berubah, maka berubah pula ya nilai yang dihasilkannya. Nah, kita tidak dapat menggunakan mode ECB ya, karena mode ECB setiap blok dienkripsi secara independen. Jadi nilai enkripsi dari blok terakhir inilah yang menyatakan message authentication code-nya. Jika misalnya blok chipper yang digunakan adalah DES, maka
ukuran blok pada disk ini ya itu 64 bit. Sehingga MAC-nya juga sama dengan ukuran blok, itu 64 bit. Dan kunci rahasia yang digunakan dalam algoritma MAC sama dengan kunci yang digunakan pada disk ya, yang panjangnya 56 bit. Gitu. Contoh algoritma MAC yang berbasis pada blok chipper adalah DAA atau Data Authentication Algorithm. Ini adalah algoritma MAC yang berbasis algoritma disk dengan mode CBC ya, yang telah digunakan secara luas. Diagramnya sebagai berikut. Jadi pesan ini dipecah-pecah menjadi blok D1, D2 sampai Dn. Kemudian setiap blok ya dienkripsi dengan disk ya. Nah, bedanya kalau di sini blok pertama tidak di-XOR-kan ya dengan initial vector. Lalu setiap ciphertext setiap blok di-XOR-kan dengan blok plaintext berikutnya. Nah, ciphertext dari blok yang terakhir inilah yang menjadi MAC-nya ya, yang panjangnya diambil antara 16 sampai 64 bit. Nah, berikutnya adalah algoritma MAC yang berbasis fungsi hash satu arah. Jadi fungsi hash satu arah seperti MD5 dan SH dapat kita gunakan sebagai algoritma MAC. Ya. Namanya adalah HMAC. Ya. H ini adalah fungsi hash ya. Jadi HMAC ini adalah algoritma MAC yang berbasis fungsi hash satu arah. Caranya sebagai berikut. Ya. Misalkan Alice dan Bob akan saling bertukar data ya, atau pesan. Alice dan Bob sebelumnya telah berbagi sebuah kunci rahasia key atau K ya. Nah, Alice mula-mula menyambung datanya dengan key-nya ya, di concat ya. Lalu dihitung nilai hash-nya dengan MD5 atau SHA. Ya. Message digest dihasilkan oleh fungsi hash ini itu disebut dengan MAC. Kemudian MAC disambung dengan data lalu dikirim kepada Bob. Di sisi Bob kemudian karena dia memiliki kunci yang sama dengan kunci yang digunakan oleh Alice ya. Bob mengambil bagian data yang dia terima lalu menyambungkan dengan key-nya ya. Lalu menghitung nilai hash dengan menggunakan fungsi hash yang sama seperti yang digunakan oleh Alice. Nah, message digest-nya itu yang disebut dengan MAC. Kemudian Bob membandingkan MAC ini dengan MAC yang dia terima. Jika sama berarti dia yakin bahwa pesan atau data dari Alice ini tidak berubah atau masih asli. Ya, jadi begitu ya, dengan menggunakan fungsi satu arah. Nah, ini contoh MAC yang saya bangkitkan dari MAC online yang ada di situs ini. Misalkan pesannya adalah ini ya, halo Bob, ya. Kemudian kunci K-nya 123456778 dan fungsi hash satu arah yang digunakan adalah SH1. Maka MAC yang dihasilkan adalah ini ya. Jadi ini dapat digunakan sebagai kode untuk autentikasi pesan ini. Demikianlah pembahasan singkat kita tentang algoritma MAC ya. Kalian dapat membaca slide-nya dalam website saya ya. Saya ucapkan selamat belajar.